program Mutiara Pagi. Selanjutnya, kita ikuti program Mutiara Pagi. Masih dari kawasan Sudirman 12, Padang, pendengar dimanapun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali dalam program Mutiara Pagi, edisi hari Kamis 19 Januari 2023. Dan mendengar di kesempatan pagi hari ini di Mutiara Pagi tentunya Anda akan ditemani oleh saya Rani Zue hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dan di kesempatan kali ini tentunya sudah hadir Ustadz kita di Studio Pro 1 RRI Padang, ada Ustadz Dr. Haji Firdaus MHI. Kita akan sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kabar baik ya Ustadz? Alhamdulillah. Rani gimana? Alhamdulillah baik juga Ustadz. Ya, ini pembahasan kita di pagi hari ini tentang rumah tangga bahagia ala Rasulullah SAW. Benar itu ya Ustadz pembahasan kita? Iya, baik. Dan pendengar di pagi hari ini tentunya Anda dapat bergabung bersama kami melalui line telepon di 812878 ataupun WhatsApp di 0811 6666975, dan Anda juga dapat menyaksikan tayangan ini melalui kanal YouTube di RRI Pro 1 Padang. Baik. Dan kita langsung saja ke Ustadz kita untuk menyampaikan pengantarnya di pagi hari ini. Silakan Ustadz Firdaus. Baik, terima kasih Rani Zue yang memandu program Mutiara Pagi ini membahas tentang rumah tangga bahagia ala Rasulullah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbishrah li sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pendengar yang berbahagia, contoh teladan utama kita adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di semua hal sebagai pedoman menuju bahagia dunia dan akhirat. Karena pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyatu pada dirinya itu akhlak yang mulia, akhlak yang agung. Tidak ada cacatnya soal akhlak, jadi sempurna. Kalau kita ya mungkin baik dalam satu hal, dalam hal tertentu ada sisi lemahnya. Itulah kita. Moga-moga dengan melihat bagaimana Rasulullah berumah tangga itu bisa meringankan atau mengurangi beban-beban yang rumit. Ya, misalnya dalam berumah tangga kok payah ya begini kiranya dan seterusnya. Nah, moga-moga dengan mencontoh kehidupan Rasulullah berumah tangga kita mendapat pencerahan. Bagaimana Rasulullah berumah tangga itu kalau dipelajari dia berusia dalam usia yang berumah tangga itu dalam usia yang matang ya. Kalau dulu itu dia berumur 25 tahun ya sudah sangat dewasa. Padahal kalau dilihat masanya itu umur 18 tahun laki-laki sudah punya anak sebagian itu. Sedangkan dia sudah 24 tahun lebih. Pada usia 25 dia menikah. Jadi usia yang sudah sangat matang. Kalau dibawa ke Indonesia sekarang kan undang-undang itu baik pengantin laki-laki atau perempuan itu kan 19 tahun ke atas ya. Kalau di bawah itu di bawah umur namanya. Jadi ini salah satu contoh. Jadi matang itu sangat penting. Sebelum dia menikah kan bagaimana irama kehidupannya, memelihara kambing, hidup bersama orang-orang miskin, ikut berdagang, dan suka duka kehidupan itu sudah mengasah dirinya. Lalu dia berumah tangga.
Nah, kita langsung bagaimana Rasulullah kalau bicara bahagia itu ya, dalam hadis Nabi, baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Jadi rumah itu bisa jadi surga. Kenapa? Rumah tempat berkumpul, istirahat, malah kalau dikembangkan tempat belajar, membaca, ngaji ya, diskusi. Juga tempat hiburan di rumah ya, boleh nonton bersama, ya main bersenda gurau keluarga. Diciptakan di rumah tangga itu bagaimana bisa suasananya bahagia. Rumah tangga juga yang bahagia itu didirikan salat dalam rumah tersebut dan baca Al-Quran. Jadi rumah lebih bercahaya. Kalau tidak disebut suasananya seperti kuburan, tidak ada cahaya keimanan atau ya suasana rohani. Jadi rumah itu didirikan salat. Nah, Rasulullah memang banyak salatnya di rumah, salat sunat itu. Tapi kalau salat wajib tetaplah di masjid, selalu diupayakan. Nabi ya, harus yang kita Nabi mencintai salat berjamaah yang wajib itu di masjid. Ya, salat sunat lebih dicintai kalau dilakukan di rumah, tapi tidak terlarang di masjid tentunya. Nah, terus bagaimana Rasulullah menata suasana hati? Pertama ya, ini beberapa ringkasan saya, ini sebenarnya sebagian kecil, tentu banyak lagi. Pertama, Rasulullah terhadap istrinya itu sayangnya itu memang diperlihatkan, dia cium istrinya ya. Jadi tidak hanya dalam hati saja, dia sentuh istrinya, lalu dia rangkul, lalu dia cium. Malah bahasanya itu dikecup mesra. Kemudian juga Rasulullah mau mengusap air mata istrinya. Saya minta izin minum. Melihat istri sedih, air mata meleleh, ya Rasulullah langsung beraksi. Nah, cepat itu. Jadi bagaimana sentuhan seorang suami terhadap istri itu, apalagi dalam suasana sedih, itu sangat bermakna sekali. Kalau Rasulullah mandi itu ya bersama, terutama mandi janabah. Nah, karena ya suasananya air ya satu ember itu bisa berdua, mandi itu berdua. Jadi jangan heran misalnya ya sekarang kalau kakek nenek mandi berdua. Jika memungkinkan kok mandi berdua-dua, itu sebenarnya lebih bagus, lebih aman ya, lebih aman. Bisa bantu-membantu. Misalnya ya maaf, tidak semua orang bisa membersihkan punggung dengan sempurna. Nah, kalau ada pasangan, kenapa tidak? Terus tidurnya Rasulullah, kan di rumah itu makan, tidur, istirahat, bergurau itu ya. Bagaimana Rasulullah kalau tidur? Dia seringkali meletakkan kepalanya di pangkuan istrinya itu. Lalu dia bacakan ayat atau cerita yang patut-patut, yang menyenangkan hati. Itu sudah dikabarkan dari Aisyah, kepalanya tuh ya di pangkuan Rasulullah. Di pangkuan Aisyah kepalanya Rasul. Kepala kan terlalu berat ya. Terus apalagi dia rambutnya Rasulullah sering disisirkan oleh istrinya, terutama Aisyah ya. Itu bagaimana merapikan rambut, karena rambut Rasulullah itu sedikit agak panjang dengan rata-rata kebanyakan rambut laki-laki. Kalau rambut saya sekarang kan pendek ini, tapi karena sudah dibentuk sejak dari kecil, rapi, rambut pendek sejak sekolah ya. Kalau rambut malah panjang kan ada razia malah. Nah, salahkah? Ya tidak. Tapi harus pulakah laki-laki berambut panjang? Juga tidak. Makanya kalau ada laki-laki berambut panjang jangan pula disalahkan. Malah Rasulullah pun rambutnya agak panjang. Nah, itu dirapikan. Jadi tidak semrawut. Terus membelai itu sudah biasa Rasulullah, membelai, mencium istrinya. Kemudian mendahulukan istri. Misalnya kalau soal duduk, nah ini
misalnya soal masuk ruangan, siapa yang harus didahulukan? Kalau dalam berjalan bagaimana, di mana posisi istri? Kira-kira itu didahulukan keamanannya, kesenangan hatinya. Sekarang bisa, misalnya seorang suami membawa mobil, istrinya mau naik, bagus, betapa indahnya suami membukakan pintu untuk istri, istrinya sudah duduk, baru dia naik. Kira-kira seperti itu. Atau misalnya menjemput istri, tidak dibiarkan istrinya membuka pintu, sebenarnya kan bisa saja, tapi turunlah si suami, bukakan pintu, lalu istrinya masuk. Kira-kira seperti itu. Jadi namanya mendahulukan istri ya. Panggilan itu panggilan mesra. Itu terkenal sekali kalau kepada Aisyah, ya Humaira, pipi yang kemerah-merahan. Jadi bukan merah, kalau merah pipi kan lain pula bentuknya. Jadi ada merah. Kalau orang berkulit putih, jalan darahnya lancar, lalu dia mungkin senyum, dapat di cahaya yang terang benderang pula, itu tampak merah pipinya. Saya pernah waktu itu ke Solo, jualan buah-buahan tuh, alami sekali ya, memang suasana hati lah, inilah yang dimaksud dengan pipi yang kemerah-merahan. Tapi kalau sekarang kan sudah dengan make up sudah make up itu bisa dikondisikan. Tapi beda dengan yang dikondisikan dengan dihiasi ya dengan make up itu dengan yang asli. Tapi kalau memang Aisyah itu memang asli dia. Kenapa Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin, ibu kita ya? Karena istri-istri Nabi itu disebut ummul mukminin, ibunya orang-orang beriman. Dia memang sangat cantik. Bagaimana tidak? Abu Bakar itu gagah rupawan. Ummu Ruman, istrinya Abu Bakar, ibunya Aisyah juga sangat cantik. Sampai-sampai Rasulullah kalau ingin melihat perempuan surga sebagai pendahuluan, itu ada pada diri Ummu Ruman. Bagaimana anaknya Aisyah, istri Rasulullah? Tentu sangat cantik. Kemudian ya itu kan panggilan khusus ya, dan menenangkan suasana. Kalau ada keributan, ada apa ya, dibuat suasana tenang. Jadi Nabi itu dalam membina rumah tangga ada romantisnya, mesra, dan juga sangat perhatian. Bahkan lebih dari itu dia tegas. Ini bagaimana dia sebagai ayah. Dia ayah yang teladan, penyayang, dan tegas. Kalau tegasnya itu bagaimana? Sekiranya anakku Fatimah melanggar hukum atau mencuri, akulah yang memotong tangannya, sampai begitu. Ini juga disemangati firman Allah surat At-Tahrim ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang beriman, jaga dirimu dan keluargamu dari siksa neraka. Mungkin terakhir, Rasulullah satu ketika dalam perjalanan ya menuju rumah, dia utus dulu seseorang untuk menyampaikan kepada Aisyah bahwa dia akan pulang. Katakanlah dalam perjalanan, diperkirakan 1 jam lebih kurang akan sampai. Begitu diberitahu apa sikap Aisyah, Aisyah membenahi diri lebih menawan, rumah dirapikan, dia berdandan ala masa itulah ya. Dalam keadaan segar, wajah cerah, lalu Rasulullah datang. Dia sambut kedatangan Rasulullah dengan hormat, penuh kasih sayang. Melihat Aisyah rancak bana, ceria, Rasulullah sebenarnya secara fisik itu lelah. Tapi melihat Aisyah menyambut dia, ya kelelahan itu pasti terobati. Apa di sini yang ditangkap? Kok berpesan pula dia akan pulang. Dia tidak ingin Rasulullah kalau istrinya dalam keadaan mungkin dalam keadaan semraut atau belum berbenah diri. Jadi Nabi ingin suasananya itu terbaik. Kalau sekarang kan enak, bisa diberitahu kan, Papa sudah sampai di kilometer sekian, berarti sudah bisa. Kira-kira begitu, tentu banyak lagi. Langkah baiknya kita diskusikan dan ada masukan juga mungkin dari pendengar kita Mutiara Pagi. Oke, baik. Terima kasih Ustadz Firdaus atas pengantarnya di pagi hari ini. Dan sudah ada yang bergabung melalui telepon ini Ustadz, kita akan langsung terima saja. Iya. Halo, Assalamualaikum, selamat pagi.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Rani. Iya, Ajo Uniang. Iya. Ya, silakan Ajo. Assalamualaikum, Pak De. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ya. aja Uniang. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Iya. Yang pertama, yaitu Rasulullah itu kan akhlaknya Al-Quran. Ya, yang kini kita kan sudah jauh dari Rasulullah. Nah, bagaimanakah kita itu mengikuti cara-cara Nabi berumah tangga, caranya makan, cara pokok bergaul lah semuanya. Nah, jadi bagaimana pula itu melestarikan ruhama bain ubainahum itu, ruhama ubainahum itu Pak Ade. Nah, kita kan perlu bersosialisasi pada tetangga, pada masyarakat. Nah, jadi bagaimana kami melestarikan rohama ubainahum Ustaz. Terima kasih Pak De. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Ya. Tatkala Aisyah ditanya bagaimana akhlaknya Rasulullah, akhlaknya Al-Quran. Jadi pada diri Rasulullah itu tampilan semangat yang terkandung dalam Al-Quran. Al-Quran mengajarkan lemah lembut, ya Rasulullah lemah lembut. Menepati janji, misalnya ya ayyuhallazina amanu aufu bil uqud. Nabi selalu menepati janji. Berlaku tegas, cermat, itu ada pada diri Rasulullah. Jadi jawabnya itu Al-Quran. Nah, untuk kita ini menumpang kepada nasihat Pak Ramli Ade dulu ya beberapa tahun yang lalu, agaknya sudah 30-an tahun yang lalu lah. Saya waktu itu awal-awal kuliah. Nah, sekarang anak saya sudah 25 tahun beberapa hari. Jauh sebelum saya menikah. Jadi kata beliau, Pak Ramli Ade, Ananda baca Al-Quran 10 ayat setiap malam beserta terjemahnya. Jika tidak sempat malam, ya ganti subuh. Nah, di antaranya itu, kami ya senanglah. Jadi kita ini harus baca Al-Quran setiap hari. Nah, boleh dirutinkan mau sudah maghrib atau sudah isya, itu terserah. Jangan dalam satu hari itu tidak ada baca Quran dengan terjemahnya. Saya memang itu merasakan ya, dibaca begitu saja, terus dibaca dengan terjemahnya, walaupun itu satu halaman, itu lebih membekas dibaca dengan terjemahnya daripada satu, misalnya sekali duduk tamat setengah juz misalnya ya, atau diulang lagi satu hari itu ya kan populer one day one juz, bagus lah, tapi meresap enggak? Tentu ada, hanya saja bobotnya berbeda. Jadi pertama ya rutinkan baca Quran dengan istiqamah. Ya cara Rasulullah mengikuti Rasulullah itu ya begini. Kita dengan keluarga memang mendahulukan dengan keluarga, perhatian pada anak, istri atau sebaliknya kalau ada orang tua di rumah itu juga dimaksimalkan. Sehingga suasana di rumah itu terasa, ruh kasih sayang itu, kehangatan ada. Dengan tetangga itu pula kita tidak boleh lengah, bahkan sampai-sampai hampir-hampir saja ya tetangga itu dianggap bisa menerima warisan sampai begitu. Tapi kan ini betapa pentingnya tetangga. Jadi menyapa suasana, saling memberi hadiah, bahkan sederhana itu ya, siapa yang masak sup, gulai apa sajalah ya. Banyakkan kuahnya. Kuah di sini tentu kalau banyak kuah tentu juga ada isinya. Kasihlah tetangga mungkin sepiring atau semangkok. Termasuk buah durian yang itu dibawa sampai 6, 7 ya. Berilah tetangga 1 atau 2. Pastikan yang diberikan itu yang baik. Atau kalau perlu dibuka dulu betul-betul isinya yang pasti, walaupun hanya beberapa ulas ya. Kalau durian itu kan ulas namanya ya. Dikasih tetangga. Terus memang dibuktikan lemah lembut sesama kita itu. Rasulullah, aku adalah pribadi atau seorang suami yang paling lemah lembut. Jadi laki-laki pemimpin rumah tangga itu dicontohkan oleh suami terlebih dahulu. Dia harus berlaku lemah lembut sehingga si istri pun juga
Kalau ditanya anak-anak, dekat kepada siapa? Banyak menjawab dengan ibu lebih terbuka. Ayah bagaimana? Ayah cuek, ayah pemarah, dan lain-lain. Jadi berawal juga pada ayah. Memang ada juga ayah yang sangat lemah lembut, ibunya malah pemarah gitu ya. Kalau misalnya minta pada ibu, ngomelnya bukan main. Kalau ayah, segera. Ada sajalah sisi lemahnya itu. Jadi mari kita saling melengkapi. Mungkin begitu, ya baca-baca juga lah bagaimana Rasulullah membina rumah tangga. Kan banyak artikel, banyak kajian-kajian Ustadz kita di YouTube, dan buku-buku praktis juga sangat banyak. Oke, baik Ustadz. Ini kita terima penelpon kembali Ustadz. Iya. Halo, Assalamualaikum. Iya, sudah terputus ternyata. Baik, pendengar untuk Anda juga bisa langsung bergabung saja melalui telepon di 8128778. Oke, kita akan terima kembali. Halo, Assalamualaikum. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan siapa? Pak Afdal. Pak Afdal. Silahkan Pak Afdal. Ya, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kan suka melihara burung Ustadz. Iya. Ya, burung itu kan tentu tidak bisa berkeliaran seperti biasa. Ya, apakah kita yang melihara itu termasuk dosa hukumnya apa bagaimana, apa berpahala bagi kita yang melihara burung itu Ustaz? Kalau fasilitasnya kan kita cukup makan, minum, yang lain-lain kebutuhannya pokoknya saya lengkap. Apakah merusakkan amal ibadah kita Ustaz? Karena dia biasa berkeliaran kan. Kita kurung di dalam sangkar. Apakah kita sebagai umat Islam ini mengurangkan amal pahala kita Ustaz? Tolong jelas Ustaz. Yang kedua begini Ustaz, saya kan sering memarah anak, tapi kadang kena emosi kita terlalu tinggi, sering terpukul sama kita. Apakah begitu kita Ustaz? Tolong jelas Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini sedikit ada yang keluar dari tema kita, tapi tidak apa-apa ya Ustaz? Iya, bagus sebenarnya kan masih suasana rumah tangga. Iya, benar. Silakan Ustaz. Pertama, kita lihat positifnya. Inilah rahmat yang ada pada diri Pak Afdal itu. Dia menyayangi makhluk, termasuk burung. Ada orang sayang pada anjing, sayang pada kucing, sayang pada ayam, ya, kerbau, ya. Tanggung jawabnya itu penuh. Ingat, Rasulullah sangat memelihara kambing ya. Itu dengan kasih sayang, dengan sepenuh hati. Sekarang burung. Di memelihara burung, setahu saya sampai hari ini tidak ada fatwa melarang. Misalnya mengharamkan. Berarti dia boleh ya, mubah. Selama itu pemeliharanya baik, dengan memelihara burung, tampak ada nilai syukur. Wah, indahnya bulunya, cara dia makan bagaimana, ada pelajaran. Sehingga di kita alam takambang jadi guru. Jadi walaupun diberi makan mewah misalnya, tapi dia tidak bisa bebas. Lalu dibawakan kepada kehidupan. Walaupun mewah, tapi anaknya tidak bisa kemana-mana. Kan terkurung bagaikan burung dalam sangkar. Kan tersiksa juga. Nah, memang bagaimana pula pendapat ahli tasawuf, tentu lain pula ceritanya. Tapi saya sampai hari ini memandang boleh selama tidak lalai dengan burung tersebut. Gara-gara memelihara burung, ya anaknya tidak mandi, badan dirinya tidak terurus, tapi burungnya ya selesai itu ya. Terus gara-gara memelihara burung, lah salat tinggal misalnya atau lalai, ya di situ ada sisi lemahnya. Jadi orang sibuk itu sebenarnya pandai membagi waktu. Jadi pada pemeliharaan burung banyak ilmu yang terkandung di dalamnya. Saya kira begitu Pak Afdal, bijaksanalah memelihara burung, dijaga kebersihannya dan seterusnya ya. Terus marah pada anak, sebenarnya ia marah. Marah kan ada marah mendidik, marah dengan kasih sayang. Misalnya anak tidak salat, kalau dalam hadis kan dipukul kalau umurnya sudah 10 tahun. Dipukul ini memang tidak mesti benar-benar dipukul. Misalnya belanjanya 15.000 satu hari. Dengan jarak tidak jauh, dia sudah sarapan. Jadi 15.000 itu dipandang cukup misalnya ya. Terus tinggal salatnya diberi 12.000 saja, kok kurang ayah?
ini sebagai pukulan bagimu karena telah meninggalkan salat misalnya ya. Jadi tidak ada pukulan benar-benar dipukul. Jadi ada sanksi kalau dia melanggar hukum. Mungkin ada diam, kan banyak cara orang marah. Atau misalnya nada ayah sedikit agak tinggi. Jadi kalau soal memukul itu boleh dipukul dengan lidi mungkin yang tidak sampai merusak dirinya. Tapi hati-hati memukul sekarang. Itu anak pun berhak melaporkan pada polisi telah ada kekerasan di rumah tangga. Ya. Jadi Rasulullah perlu ya diingat, Rasulullah tidak pernah memukul. Ya. Walaupun misalnya ada dalam kajian kalau misalnya suami istri begini-begini, boleh pisah tempat tidur, boleh pukul, tapi itu dikatakan jangan dipukul sampai merusak bagian batang dirinya, batang tubuhnya itu ya. Jadi untuk sekarang ayah si ibu menjauhkan diri dari sifatnya memakai benda apapun dalam bentuk memukul. Yang bagaimana yang sudah lalu ya sudahlah. Pasti Pak Afdal pasti anak cucunya nanti supaya terdidik tetap tegas tapi tidak dengan cara pukul memukul. Saya kira begitu, insya Allah ini bisa. Oke, baik Ustadz. Ini ada penelpon kembali Ustadz. Ya, kita boleh. akan langsung terima. Iya. Halo, Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan siapa? Ya, coba tanya sama Ustaz. Dengan siapa yang ini bicara ini? Wah, Pak Ustadz tahu ya. Tapi supaya Rani dia akrab dengan Iya, nama Bapak biar- disebut juga. Karena suara beliau ini kan khas ini. Ini kenalkan Pak Rani. Iya. Ustaz Khalidi dari Batu Pangkar. Penanya Pak? Buya Hamidi. Oh, Buya Hamidi. Ahmad Khalidi. Ahmad Khalidi, oh ya. Ustaz Ahmad Khalidi, saya pun juga sudah. Sudah lupa ya Ustadz. Karena Oke. beliau sudah lama tidak masuk nih. Silakan Pak. Ya, ini mohon maaf Pak Firdaus. Ya. Ini saya nggak gabung karena saya ini sedang khatam Quran 30 juz. Jadi saya minta ini sama santri saya sebentar untuk ini santri saya menunggu di telepon sebelah ya. Karena saya ingin bertanya tentang akhlak Rasulullah mengenai ini saya baca surat Al-Ahzab ini ya. Ya, sekali dengan terjemahnya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Jadi yang ingin saya katakan di sini Bu ya, apa saja akhlak Rasulullah yang wajib kita contoh walaupun tidak seluruhnya, itu yang harus kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari Bu ya. Itu yang pertama. Yang kedua mengenai reunian ini Bu ya. Reunian setelah orang lama yang udah tak pernah ketemuan lagi terus reunian di suatu tempat. Di sana bercampur laki-laki dan perempuan. Jadi dalam kaidah agama bagaimana cara menggunakan secara arif ya. Terima kasih Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz. Iya. Jadi Buya ini Ahmad Khalidi, dia hafiz Quran 30 juz, kita doakan terus. Malah dia tidak bisa melihat. Tapi inilah satu mujizat dari Al-Quran ya, atau mujizat yang terbesar itu kan Al-Quran. Ya, doa supaya selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga menginspirasi kita. Akhlak Rasulullah yang wajib kita contoh itu ya yang sangat populer itu sidik, dia sangat jujur dan kita harus jujur. Jalis ahlas sidiki wal wafa. Pergaulilah orang-orang yang jujur dan yang menepati janji. Terus Rasulullah tabligh ya, menyampaikan, terampil menyampaikan. Kalau sekarang menyampaikan dengan chattingan misalnya ya hati-hati menyusun kalimat, apalagi juga tutur kata. Rasulullah fatanah, dia cerdas. Kita ini tidak boleh ongok raya atau ele maksimal, tapi harus cerdas, belajar terus, supaya terasah pikiran ini. Rasulullah juga amanah, kita harus mendapat, kalau diberi kepercayaan atau amanah tugas ya harus dijalankan dengan amanah.
Jadi itu diantaranya. Dan keterampilan-keterampilan itu banyak pada diri Rasulullah. Apa yang tidak dicontoh pada Rasulullah, misalnya kekhususan pada diri Rasulullah itu dia boleh beristri lebih dari 4. Jadi umat Islam walaupun sekaya apapun, secerdas apapun, jangan sampai pula beristri lebih dari 4. Jadi ada kekhususan pada diri Rasulullah. Pada diri Rasulullah itu wajib salat malam, sedangkan kita sangat dianjurkan, ya, tidak sampai kepada tingkat wajib. Terus ini menarik sekali ya, reunian, misalnya alumni SMP tahun sekian dan seterusnya. Bagus ya ada silaturahmi itu sehingga berkumpul bagaimana kisah-kisah lalu dikenang, lalu diintrospeksi diri. Sebenarnya sampai di situ bagus. Bahwa Anda sudah di sini jadi kepala desa, ini pengusaha, lalu saling mensyukuri, saling memotivasi, ini bagus. Hanya saja sisi lemahnya gitu, karena walaupun dia sudah pensiunan, tapi ini alumni usia SMP, dia seakan-akan remaja kembali. Duduk berdekat-dekatan dan apa, padahal dia sudah haji, sudah pensiun. Ini yang kadang-kadang merusak pemandangan. Istrinya atau pasangnya tidak dibawa ikut, nanti terganggu. Sehingga gara-gara reunian, suasana hati dengan keluarga jadi masalah. Ada juga yang reunian itu betul-betul dia suami istri, dia pacaran waktu sekolah itu, dia betul-betul berjodoh, sampai dia ikut. Ada yang seperti itu. Saya dengar langsung kalau reunian memang istrinya tidak dia bawa. Atau sebaliknya, kalau dia suaminya itu tidak sama dengan sekolah dulu, memang tidak dibawa. Nanti takut rusak suasana. Bahkan mungkin di aturannya itu walaupun tidak disampaikan, tidak boleh bawa keluarga, kan bisa-bisa saja gitu. Nah, kalau saya memang reunian sah-sah saja, tapi terbuka, teratur, tempat duduk, tutur kata dijaga, ya boleh bersenda gurau selama itu batas-batas yang patut. Kira-kira seperti itu. Ini mendalam sekali sebenarnya ya dari Buya Ahmad Khalidi. Oke, baik Ustadz Firdaus. Nah, ini kita sudah berada di penghujung kebersamaan kita ini Ustadz di Mutiara Pagi. Mungkin Ustadz bisa sampaikan ini closing statement atau poin-poin terkait pembahasan kita, Ustadz. Silakan. Nah, baik. Rasulullah dalam membina rumah tangga memang full, total ya. Totalitasnya itu memang ada. Dia benar-benar menyediakan waktu, perhatiannya penuh. Tidak hanya perhatian tapi memang diwujudkan. Tidak hanya kepada istrinya saja, tapi bagaimana kepada anak-anak dan cucunya. Misalnya Fatimah itu dia sambut, lalu dia peluk dan dia cium. Hasan Hussein itu juga dia peluk, dia cium, dia manjakan. Bahkan waktu dia sujud naik Hasan Hussein di punggungnya, dia tidak bangkit. Setelah dia puas, lalu dia bangkit dari sujud. Sebab kalau dia bangkit dari sujud, anaknya bisa jatuh, cucunya itu. Waktu dia dicium itu, orang lain jadi heran, engkau mencium anakmu. Anaknya perempuan ini sudah dewasa. Iya, jadi kamu bagaimana, kami tidak lakukan itu. Jadi, kasih sayang itu memang diwujudkan. Betapa ya senangnya hati seorang anak, walaupun dia sudah menikah, dicium oleh ayahnya, dipeluk oleh ayahnya. Itu suasana hati ya luar biasa. Jadi ini yang harus dicontoh. Rasulullah ya mencium istrinya, bahkan waktu sudah selesai berwudu, dia mencium Aisyah dan terus bersiap-siap untuk salat, bahkan juga waktu itu sedang berpuasa. Jadi suami mencium istri dengan kasih sayang, tidak membatalkan puasa, tidak pula membatalkan wudu. Hanya saja kan keterangan ini jarang dibaca di masjid. Nah, tapi ada, jangan dengan gelora syahwat. Itu puasa atau suasana wudhu tentu jadi rusak. Itu bisa dimaklumi. Nah, kalau ini dicontoh, dilihat, sehingga suasana bahagia di rumah tangga itu benar-benar terasa. Hati-hati dengan keluarga lain lemah lembut, tapi di rumah tidak misalnya. Dengan anak orang lain lemah lembut, dengan anak kandung kasar. Itu yang tidak boleh. Jadi bagaimana di rumah, begitu juga di luar. Bahkan di rumah pun lebih diistimewakan, lebih dimaksimalkan. Saya kira begitu. Tentu ya dalam penyampaian terbatas ini banyak yang belum kita angkatkan. Dan begitu juga sedikitnya ilmu pengetahuan. Mungkin itulah yang bisa ya Rania kita hidangkan dalam waktu yang disediakan dalam program ini Mutiara Pagi. Yang penting kita rindu dan kita
hormat, sayang, dan semangat mencintai Rasulullah dan mengikuti sunnahnya selalu kita hangatkan di badan diri kita. Oke, baik Ustadz. Insya Allah kita bisa bahas kembali mungkin di pertemuan selanjutnya ya Ustadz. Baik, terima kasih Ustadz Firdaus atas waktunya di pagi hari ini, dan terima kasih untuk Anda pendengar yang sudah bergabung melalui telepon tadi, dan kita akhiri perjumpaan kita dalam program Mutiara Pagi. Terima kasih Ustadz Firdaus, selamat melanjutkan aktivitas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar dimanapun Anda berada, demikian program Mutiara Pagi edisi hari Kamis 19 Januari 2023. Saya Rani Zue pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Nanti tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat kami akan hadirkan Warta Berita Daerah. Namun sebelumnya kami masih sempat menghadirkan satu hiburan yang berikut ini. Untuk itu tetap bersama kami di Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.